Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Thumma qala Allah Ta'ala wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Wa qala Ta'ala wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Wa qala Ta'ala فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Nabi kita, junjungan kita dan suri tauladan kita telah mencontohkan kepada kita di mana beliau selalu memuji Allah baik dalam keadaan yang disenangi maupun dengan keadaan yang kurang disenangi. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagian ibadah kepada Allah adalah yakin dan tawakal, dan itu merupakan ibadah hati, amal hati. Seseorang hendaklah dia hanya bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan segala daya dan upaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kita dan kita betul-betul yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memudahkan bagi kita seluruh urusan kita. Maka apabila kita sudah memiliki azam dalam perbuatan kita tertentu, maka hendaklah kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang kita inginkan. Fa idza azamt fatawakkal 'ala Allah. Jika Anda telah memiliki tekad, apapun yang kita lakukan, kita sudah memiliki tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Maksudnya, serahkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang telah kita tekadkan. Bukan berarti kita menyerahkan diri kita kepada Allah tanpa usaha, tidak. Tapi harus diiringi dengan usaha. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan membelanya, Allah akan melindunginya, Allah akan memudahkan urusannya. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat, maka aku lihat ada di antara nabi yang bersamanya hanya beberapa orang, kurang dari 10 orang pengikutnya. Di antara nabi, aku melihat nabi bersamanya ada 1 orang atau 2 orang, dan aku melihat nabi tidak memiliki pengikut. Lalu diperlihatkan kepadaku satu bayangan yang hitam
maka aku mengira itu adalah umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa bersama dengan kaumnya. Walakin inzur ila al-ufuqi fa idza sawadun 'azimun, akan tetapi lihatlah kepada pojok yang lain. Tahunya di situ adalah bayangan yang hitam yang besar. Faqila li unzur ila al-ufuqil akhar, dan lihatlah dari sisi yang lain. Fa idza sawadun 'azim, tahunya itu adalah bayangan hitam yang besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Di antara mereka yang banyak itu terdapat 70.000 orang yang masuk dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab sebelumnya. Seorang mukmin atau orang yang bertauhid, yang meninggal dunia dengan membawa tauhid kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Akan tetapi terkadang ada di antaranya dimasuki dalam api neraka, dibersihkan dia dari dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dan ada yang dimasukkan ke dalam surga tanpa diazab dulu, dan ada yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Inilah 70.000 orang. Bagaimana karakternya? Summa nahadha fadakhala manzilah, lalu Nabi bangkit dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzab. Sahabat yang berada di tengah-tengah Nabi tadi, mereka semuanya memperbincangkan dan menerka-nerka siapa gerangan mereka yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang terlahir di dalam Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan mereka belum pernah mempersekutukan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya, dan mereka juga menyebutkan hal-hal yang lain. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun keluar di tengah-tengah mereka. Fa qala, man ladzi takhuduna fih, apa yang kalian sedang perbincangkan? Fa akhbaruh, mereka pun memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, lalu Nabi mengatakan, hum alladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak meruqyah. Dalam riwayat yang lain, mereka tidak berobat dengan kai. Mereka tidak diminta ruqyah, yakni dia tidak minta kepada orang supaya dia diruqyah. Yang ketiga, mereka yang tidak beranggapan sial. Beranggapan sial ketika melihat burung, beranggapan sial dengan hari tertentu, beranggapan sial dengan angka-angka tertentu, maka itu namanya tatayyur. Dan tatayyur, beranggapan sial dengan sesuatu itu, maka itu adalah jatuh kepada syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. 4 ciri khas ini adalah menunjukkan bahwa mereka betul-betul sempurna tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau meminta ruqyah kepada orang lain, karena dia bisa meruqyah dirinya sendiri, karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berobat dengan memakai kai, yakni besi yang dipanaskan, karena dia bertawakal kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara obat itu adalah di kai. Lalu mereka itu tidak pernah beranggapan sial ketika mulai berkicau, mulai terjadi gundah gulana di hati. Siapakah yang akan meninggal? Apakah bencana yang akan menimpa? Ini namanya tatayyur, beranggapan sial karena melihat burung atau mengetahui burung.
Ketika gagak, burung gagak atau burung elang yang hinggap di atas rumah lalu mulai muncul rasa risau, ya, maka ini menunjukkan pertama, rasa ketawakalannya kepada Allah sudah mulai menipis. Apalagi kalau dipercayainya, maka dia jatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian ditutup oleh Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya, Allah akan membelanya. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Muhammad SAW diancam, ketika manusia mengancamnya dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika manusia mengancam kita, mengancam Nabi Muhammad SAW bahwasanya manusia telah berkumpul untuk memerangimu, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Allah menambah di hati mereka keimanan. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah isyarat apa yang kita ucapkan ketika kita diancam oleh orang. Maka hendaklah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketawakalan kita kepada Allah adalah selalu dan setiap saat agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita ingin keluar dari rumah kita. Nabi telah mengajarkan kepada kita satu doa, yang doa itu akan melindungi kita. Di mana dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku menyerahkan diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udall. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku sesat atau disesatkan. Au azilla au uzal, atau tergelincir atau digelincirkan. Au azlimu au uzlam, aku menzalimi atau dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku menjahili orang lain atau aku dijahili. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadisnya adalah sahih. Ini diantara doa yang kita ucapkan ketika kita keluar dari rumah, di mana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar kita tidak sesat di jalan atau disesatkan oleh orang lain, agar kita tidak tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain, agar kita tidak melakukan kezaliman atau dizalimi oleh orang lain dan seterusnya. Kemudian juga Nabi SAW berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, siapa yang mengucapkan ketika dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, dia mengucapkan dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa uqita,
fatanaha anhu syaitan. Lalu dikatakan, ucapkan tadi, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah dicukupkan, dan engkau telah dipelihara. Syaitan pun menjauh darinya. Subhanallah, doa ini sangat-sangat besar sekali manfaatnya. Kalau seandainya kita keluar rumah, terjadi kecelakaan pada diri kita, atau sesuatu yang tidak kita inginkan, coba ingat lagi diri kita. Ketika kita keluar rumah, baca doa atau tidak? Boleh jadi kita ketika keluar, kita belum menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang bisa menjaga kita. Maka karena itu, walaupun doa ini kalau kita lihat amat sepele, akan tetapi hendaklah kita rutinkan. Karena Nabi As-Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dibenarkan, orang yang jujur dalam ucapannya, yang dia dimana tidaklah berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya sehingga dia membaca doa tadi, maka dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, dan engkau telah dijaga, engkau telah dicukupkan, dan syaitan pun jauh dari dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.